Persekutuan keluarga Jemaat GPM Halong Anugrah, selamat malam dan shalom. Kita tenangkan hati, lalu kita akan memulai ibadah unit di malam ini. Untuk itu beta menjemput Bapak Ibu dan Saudara semua bangkit berdiri, lalu sama-sama kita menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 136, baitnya yang pertama, Jam Sembahyang yang Kudus. Mari kita berdoa. Ibadah persekutuan unit Jemaat GPM Halong Anugrah yang dilakukan di malam ini dari awal sampai akhir, kiranya mau jadi di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah di saat ini. Amin. Beta persilakan Bapak Ibu, Saudara semua duduk kembali. Dan kita menyanyi sekali lagi dari nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 128, baitnya yang pertama. Harap dan percaya kata Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kini tiba saatnya kita akan membaca berita firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Rut 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa minta tuntunan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang benar, kami selaku umat-Mu yang sedang beribadah di saat ini, kami akan membaca dan mendengar sabda kebenaran firman-Mu, tetapi kami sadar sungguh Bapa akan keterbatasan dan kemampuan kami selaku manusia yang berdosa ini Tuhan. Tagal itu Tuhan, urapilah dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami dan mengerti akan firman-Mu ini, supaya kami dapat melakukannya dan menjadi pedoman dalam menjalani hari-hari hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Rut 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23, yang berbunyi demikian. Rut bertemu dengan Boas. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu."
Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja, katanya. Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikianlah firman kita di malam ini. Bapak, Ibu, anak-anak sekeluarga yang Tuhan Yesus kasihi, kita dapat mempelajari sebuah kisah yang menarik dalam kesaksian kitab Rut yang memperlihatkan kisah perjalanan hidup Naomi, istri Elimelek, bersama menantunya bernama Rut. Naomi seorang perempuan Israel yang pindah ke Moab, tetapi kemudian dia memutuskan kembali ke Israel setelah suaminya Elimelek dan kedua anaknya Maklom dan Kilion meninggal di tanah Moab. Menantu Naomi yang bernama Rut yang berasal dari Moab memutuskan untuk meninggalkan sanak saudaranya sendiri dan para sahabatnya dan ikut pindah ke Israel untuk menolong Naomi. Rut meski telah ditinggal mati suaminya, tetapi dia berkomitmen untuk mengabdi dan mendampingi ibu mertuanya yang juga seorang janda. Karena itu dalam pasal 1 ayat 16a, Rut berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Rut tetap berkomitmen untuk mendampingi Naomi, walaupun kesulitan dan kesusahan harus ia hadapi. Sesungguhnya di tengah keterbatasan dan pergumulan yang berat, Rut dan Naomi terus berjuang agar dapat bertahan hidup. Mereka tidak putus asa dan tidak hilang pengharapan pada Allah, sumber kehidupan bagi manusia. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam pengharapan yang sungguh pada Allah, maka dengan cara Tuhan Allah yang ajaib, ia menunjukkan keajaibannya. Allah sungguh campur tangan menyelesaikan persoalan dan kesulitan yang dihadapi Rut dan Naomi. Dan sesungguhnya orang-orang yang menaruh pengharapan pada Allah tidak pernah dikecewakan. Seperti yang disaksikan kitab Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan pengharapan tidak akan hilang. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesaksian Alkitab yang merupakan bacaan firman Tuhan tadi, Rut meminta izin dari mertuanya untuk pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai yang terlewatkan dari para pekerja, dan ternyata ladang itu milik Boas, seorang yang kaya raya, seorang kerabat dari suaminya Elimelek. Naomi mengenal Boas, tetapi ia tidak menaruh harapannya pada Boas. Sekalipun mereka mengalami kesusahan dan keterbatasan ekonomi dalam hidup mereka, namun mereka tetap berpengharapan kepada Allah. Karena iman yang tekun dan disertai tindakan yang baik dan benar, maka Allah mengatur berbagai peristiwa sehingga hidup Rut dan Naomi berakhir dengan kebaikan dan diberkati oleh Allah. Allah memakai Boas sebagai alat dalam rencananya untuk memulihkan kembali kehidupan Rut dan Naomi.
Mungkin kita akan berkata, itu suatu kebetulan. Namun di dalam Tuhan Allah yang hidup dan yang mengatur setiap langkah manusia, tidak ada perkara yang kebetulan terjadi pada manusia. Tuhan Allah punya banyak cara untuk menolong umatnya. Cara Tuhan tidak pernah ada dalam pikiran kita manusia. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Alangkah indahnya jika kita dapat menjalani hidup ini dalam semangat saling menghidupkan di tengah kelebihan dan keterbatasan hidup kita. Jika kita merasa berkelebihan, janganlah kita mau mengumpulkan untuk diri kita sendiri. Tetapi marilah kita berbagi dengan mereka yang berkekurangan, sehingga ada keseimbangan seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-15. Orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Ternyata Allah dapat memakai siapa saja untuk menolong kita dalam mengatasi setiap tantangan dan pergumulan hidup yang kita hadapi. Sebab dalam keadaan yang sesulit apapun, kita pasti ditolong, asalkan kita tetap setia dan tetap berpengharapan kepada Allah. Berjuanglah menghadapi hidup ini dan saling menopang di antara kita sebagai umat Tuhan. Lakukan apa yang baik dan berkenan kepada Allah, maka Ia pasti meluruskan jalanmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, untuk merespon renungan kita tadi, sama-sama kita menyanyi sekali lagi dari nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 181, baitnya yang pertama, yang menabur dengan tangis sambil harap kuatku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, beta mengundang ketong semua bangkit berdiri, lalu ketong sama-sama ada dalam pengakuan iman rasuli, yang begini pengungkapannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, beta persilakan duduk kembali. Dan kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Dan untuk mengiringi persembahan syukur kita di saat ini, kita akan menyanyi dari nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 107, baitnya yang pertama. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, korban yang agung, di saat ini kami akan memberikan persembahan syukur yang mana kami bawa dari hasil usaha dan kerja kami, Bapa.
Kami sadar sungguh Tuhan, kalau pemberian kami ini tidak sebanding dan sebesar dengan berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Tetapi Tuhan, terimalah dan berkatilah pemberian syukur kami ini, agar persembahan ini dapat berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah jemaat kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, korban yang agung. Kami sudah boleh berdoa pada Bapa di sorga. Amin. 2 Sahabat Lama nomor 107 baitnya yang pertama. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Bapak, Ibu, dan Mbak Saudara sekalian, saat ini kita akan ada dalam doa syafaat. Untuk itu, kita semua tenangkan hati kita, lalu kita ada dalam doa syafaat, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kasih dan penyertaan-Mu, Tuhan sudah menjaga dan menuntun perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini Bapa. Tuhan, bila di sepanjang hari ini kami ada melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, menduka citakan hati Tuhan dengan sesama kami, dengan perbuatan, tingkah laku, dan kata-kata kami yang tidak layak. Tuhan, ampunilah kami. Dan Tuhan, di saat ini kami selaku persekutuan keluarga Jemaat GPM Halong Anugerah, kami ada dalam ibadah unit bersama-sama, bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami bersyukur atas cinta kasih setia-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, walau di tengah pandemi virus corona yang mengancam kehidupan kami di dunia dan termasuk kami di Maluku dan kota Ambon ini Bapa. Tetapi Tuhan selalu menjaga melindungi kami, sehingga kami semua masih tetap ada dan kuat hingga saat ini Bapa. Ya Tuhan Yesus yang kekal kudus, di saat ini kami berdoa bagi persekutuan keluarga di dalam unit masing-masing sektor di Jemaat GPM Halong Anugerah ini, dengan setiap pergumulan hidup masing-masing keluarga dalam menapaki hari-hari hidup ini Bapa. Kami selaku para suami dengan tugas, tanggung jawab, dan peran kami sebagai imam dalam keluarga, sebagai kepala keluarga pencari nafkah, dengan upaya berupa apapun Tuhan, dengan berbagai profesi pekerjaan yang ditekuni oleh tiap-tiap kepala keluarga. Tuhan tolong berkatilah semua itu, agar semuanya dapat terpenuhi untuk kebutuhan hidup tiap-tiap keluarga. Tuhan, jadikanlah kami sebagai suami-suami yang bijaksana, setia dan takut Tuhan, agar kami dapat menjadi imam yang baik dalam keluarga. Tuhan, kami selaku istri-istri pendamping suami, pengelola berkat yang suami-suami kami bawa pulang, Tuhan jadikanlah kami sebagai istri-istri yang baik, yang bijaksana dan takut Tuhan, yang mampu menata layani kehidupan rumah tangga ini, melayani suami, mendidik dan mendewasakan anak-anak
yang merupakan pemberian Tuhan di dalam kehidupan rumah-rumah tangga kami, Bapa. Agar kami mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan sebagai mama dengan baik dan takut Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang kekal kudus, kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih ada di dalam kandungan, yang masih kecil maupun yang sudah bersekolah dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi, Bapa. Tuhan jaga dan pelihara mereka semua. Tak lupa juga pendidikan dan masa depan mereka. Tuhan berkati dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami ini, Bapa. Agar kelak anak-anak kami ini bisa berhasil dan menjadi anak-anak yang berguna. Tuhan, tak lupa juga anak-anak kami yang terpisah jauh di tanah-tanah rantau karena pendidikan dan pekerjaan. Tuhan pelihara dan jaga mereka. Apalagi Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Bapa. Tuhan, jaga dan lindungi mereka agar mereka tetap kuat, sehat, terlindungi selalu. Tuhan Yesus, seluruh kehidupan keluarga dan rumah-rumah tangga yang ada di dalam jemaat ini, Tuhan. Tuhan mau tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua terhindar dari hal-hal yang bisa mencelakai kehidupan kami, dan juga terhindar dari wabah penyakit COVID-19 ini, Bapa. Sehingga kami semua terlindung dan selalu sehat dan kuat dalam menjalani hari-hari hidup ini dengan sukacita. Tuhan, kami mau berdoa bagi pemerintah kami dari pusat, daerah sampai ke pelosok-pelosok desa yang terpencil sekalipun Bapa. Berkatilah pemerintah kami ini dengan segala program kerja dan kebijakan-kebijakan mereka dalam mengatasi keadaan dan kondisi bangsa ini akibat dampak dari penyakit pandemi COVID-19 ini Bapa, yang sudah banyak memakan korban. Tuhan, mampukanlah pemerintah kami ini agar mereka bisa melakukan semua ini dengan sungguh-sungguh dan takut Tuhan, agar semuanya bisa teratasi dan kembali pulih, sehingga kami semua bisa hidup normal, berdampingan seperti dulu lagi, ya Bapa. Berdoalah kami juga bagi gereja dan jemaat-Mu di dunia ini, di Asia, Indonesia terlebih khusus bagi gereja-Mu di Halong ini Tuhan, gereja GPM Halong Anugerah ini. Dari ketua jemaat, pendeta jemaat, dan pelayan khusus serta perangkat pelayan yang ada di dalam jemaat ini Tuhan, dengan segala program, tugas, dan pelayanan kami, agar jemaat kami ini tetap bertumbuh di tengah-tengah pergumulan kehidupan dunia ini, apalagi dengan mewabahnya COVID-19 ini Tuhan. Kiranya kami tetap kuat dan mampu menjalani seluruh tugas dan pelayanan kami dengan selalu ada dalam penyertaan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan yang kami naikkan kepadamu Bapa. Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami. Bila di dalam doa ini ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami minta senengkanlah telinga kasih-Mu. Tuhan dengar dan jawab doa dan harapan yang kami naikkan di saat ini. Kami sadar sungguh Bapa, kalau doa kami ini tidak sempurna, dan doa ini akan lebih sempurna dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, beta menjemput semua bangkit berdiri, lalu sama-sama kita menyanyi dari nyanyian Dua Sahabat Lama,
nomor 188, baitnya yang pertama. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, mau tinggal menyertai memberkati persekutuan unit Jemaat GPM Halong Anugrah dengan pergumulan tiap-tiap keluarga, memberkati kami selaku para pelayan dengan tugas dan tanggung jawab kami, memberkati negeri dan jemaat kami, mulai dari saat ini, terus kekal selama-lamanya. Persekutuan unit Jemaat GPM Halong Anugrah yang diberkati Tuhan, ibadah unit kita di malam hari ini telah selesai. Selamat malam dan shalom.